Pasca dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi BNN di Lido, Jawa Barat, inilah kondisi Raffi Ahmad. Benarkah artis itu mulai membaur dengan para residen lainnya, serta mengikuti berbagai aktivitas di dalamnya? Apa kata pihak pimpinan UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN Lido terkait kondisi Raffi? Kondisi Raffi sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat dan setiap hari mengikuti kegiatan yang berjalan rutin di sini. Ya makin baik, artinya dia mau terlibat dengan kegiatan, berarti kan secara fisik emosional juga pasti lebih bagus. Artinya kayak kemarin sore dia ikut olahraga, kalau jamnya olahraga, pada saat function atau bersih-bersih ya dia juga ikut, pada saat ada grup terapi dan lain sebagainya dia ngikut. Artinya kan berarti dia mau menerima. Enggak, malah ketawa-ketawa malah. Iya, berarti kan seneng kan ya. Namun agak berbeda dengan pengakuan pimpinan UPT, tim kuasa hukum yang menemui Raffi kemarin membawa kisah yang lain. Bahwa dari hasil pertemuannya dengan Raffi, pihak tim kuasa hukum mendapatkan informasi bahwa Raffi tidak ikut dalam proses rehabilitasi, kecuali hal-hal teknis seperti bersih-bersih dan olahraga. Benarkah Raffi juga ternyata tidak merasa betah dengan keadaan di dalam pusat rehabilitasi? Teknis-teknis aja, kalau kegiatan yang dalam rangka upaya rehabilitasi sih nggak ikut. Kalau teknis bangun, disuruh bersihin tempat tidur, olahraga lari-lari kan itu bagus buat kesehatan. Nggak ada terapi dan akan ditolak kalau ada terapi. Ya kegiatan teknis aja, kalau rame-rame ini kan namanya masuk di sini kan harus ngikut rame-rame bersih-bersih ya bersih-bersih. Nggak ada yang betah, orang sehat ditaruh di sini ya nggak betah lah. Karena kan di sini kan kebanyakan pecandu gitu loh. Jangan, jadi dari dia sendiri sebenarnya ya dia sangat keberatan ditaruh di sini gitu loh. Kalau dibilang nggak betah. Saya juga kalau ditaruh sini nggak betah, saya sehat-sehat aja. Dia juga merasa dia sehat-sehat aja. Karena hasil tes darah dia itu nggak ada yang positif, negatif semua gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat dia ditaruh di sini gitu. Ketika Raffi menghadapi proses kasusnya yang terus bergulir, ternyata kasus ini juga berdampak besar terhadap pemasukan presenter ternama ini. Bayangkan, penghasilan Raffi yang sangat fantastis karena memandu banyak acara dalam satu hari dan kini sama sekali tidak lagi dilakukan. Itu berarti angka fantastis pemasukan itu kini berubah menjadi nol. Lalu benarkah usaha-usaha Raffi seperti rumah produksi yang dibangunnya juga ternyata mulai terbengkalai pasca kasus Raffi mencuat? Iya, karena bukan tersendat karena apa-apa, tapi karena kita ngikutin prosesnya Raffi, kenapa dia. Jadi memang ntar dulu deh gitu. Itu juga nggak lama lah, paling lama mungkin 3 mingguan ya. Kita sempat stop produksi selama 3 minggu karena ngelihat ininya dia aja untuk ngikutin prosesnya dia. Ya bukan tersendat sih sebetulnya, lebih ke kita memang nge-hold dulu, sempat kita hold dulu untuk ngebenahin dulu lah gimana nih kita, apakah kita tetap terus, dan memang kita tetap terus gitu. Semuanya itu ya jangan menyerah lah gitu, kita tetap doakan yang terbaik untuk Raffi dan kita tetap semangat dan nunggu Raffi gitu. Dan bagaimana dengan rumah baru Raffi yang dibangun di atas tanah 3 kafling itu? Ada apa dengan para pekerja yang makin berkurang serta nyaris tak kelihatan lagi? Benarkah rumah besar yang ditaksir menghabiskan dana sampai 11 miliar ini memang terancam akan diberhentikan proses pembangunannya? Enggak, walaupun Raffi tetap masuk kerja, semua juga kerja, cuman nggak ada orang karena dipindah aja proyek lain. Oh ya, kurang tahu lagi. Harusnya sih mungkin kalau kesananya kan saya kurang tahu, cuman kamu di sana cuma berdua bertiga dulu, nanti juga bakal ditambah lagi orang. Ya otomatis lah, pasti akan terhenti. Sampai saat ini masih, karena masih kita ada pembayaran yang memang harus diselesaikan, tapi mungkin setelah ini sepertinya akan terhenti. Sampai batas ya, mudah-mudahan Raffi cepat bisa bekerja lagi, bisa bebas lagi, jadi dia bisa mencari uang kembali. Itu aja lah yang terpenting itu deh gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin pepatah inilah yang sedang dihadapi Raffi Ahmad yang seolah dihampiri cobaan demi cobaan yang beruntun. Lalu seperti apa dampak penghasilan Raffi yang tiba-tiba berkurang drastis bagi keluarganya? Benarkah sebagian harta akan segera dijual untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pasca Raffi terkena masalah? Oh iyalah, ketika seorang pekerja seni mendapatkan masalah seperti ini, dia kan penghasilannya akan nol ya langsung, karena dia
kejar setoran lah seperti itu. Jadi ketika mendapatkan ini nol, dan memang selama ini juga ada kewajiban-kewajiban yang Raffi harus lakukan. Jadi memang kita harus meminimaliskan keadaan finance. Betul, saya juga berpikir seperti itu. Kalau seperti ini dengan Raffi tidak ada penghasilan nol, jadi saya harus betul-betul saya memikirkan kedepannya seperti apa. Itu betul-betul sangat berat buat kami semua. Ya mungkin akan seperti itu gitu kan. Menjual kan buat saya itu tidak nista gitu kan. Memang kalau keadaan seperti ini akan saya lakukan seperti itu. Ya pada intinya ya memahami ya sedih, pusing ya kan, tapi tetap harus dijalani. Saya bilang nikmati aja apa yang Allah kasih ujian ke kita gitu loh. Cuma kan saya nggak bisa cerita seperti yang gimana gitu loh kan ya, karena kan namanya orang curhat sama saya kan nggak mungkin saya kasih tahu kepada penonton semua gitu loh, kan ada aturannya gitu loh. Berbeda dengan Raffi, produser musik Baby Romeo dan istri tercinta Meisya Siregar menikmati weekend yang menyenangkan di rumah. Sementara penyanyi Ashanty yang menderita sakit radang selaput otak masih harus dirawat serius di rumah sakit. Seperti apa kondisi Ashanty kemarin pasca menjalani MRI? Simak sesaat lagi, hanya di Intens. Berbeda dengan polemik kasus Raffi Ahmad, Baby Romeo dan istri tercintanya Meisya Siregar memilih untuk melewatkan akhir pekan nan indah di rumah kediaman mereka. Lalu seperti apa kisah dari penyanyi Ashanty yang masih terbaring lemah di rumah sakit akibat sakit radang selaput otak yang dideritanya? Seperti apakah kondisi Ashanty pasca menjalani MRI? Apa kata Hatta Rajasa dan KD, mantan istri Anang Hermansyah yang kemarin juga datang membesuk Ashanty?